Kita semua kaget ya, semua terkejut karena itu seperti berbalik dengan apa yang selama ini diungkapkan terus-menerus. Logikanya begini, mengapa polisi diminta netral? Bahkan kalau oleh Pak Presiden sendiri kan, mengapa ASN diminta netral? Mengapa pegawai BUMN diminta netral? Karena memang mereka punya kewenangan publik. Nah, yang dikhawatirkan adalah kalau kewenangan publik itu digunakan untuk berpihak atau punya preferensi pada partai atau kandidat tertentu. Karena itu memang sudah benar bahwa seluruh aparat negara memang diminta untuk netral, itu satu prinsip. Yang kedua, dalam soal presiden ada 3 aspek menurut saya. Nomor 1 aspek teknis ya, yang paling sederhana. Dikatakan boleh berkampanye asal tidak menggunakan fasilitas negara. Tapi sebagai pejabat negara, saya pernah jadi menteri, pernah nggak saya lepas dari fasilitas negara? Sulit kan? Kemana-mana dengan mobil dinas, tinggal di rumah dinas, rombongan keluar kota diurus oleh dana negara gitu. Itu baru menteri. Bagaimana presiden? Presiden itu sekali bergerak ratusan orang karena ada pas pampres, kendaraan, ada fasilitas penginapan. Jadi dari segi aspek bahwa itu tidak menggunakan fasilitas negara, rasanya sulit sekali untuk dilaksanakan. Itu aspek paling teknis. Yang agak tinggi mungkin aspek hukum, aspek legal ya. Benar bahwa dikatakan menurut undang-undangnya itu presiden boleh kampanye, menteri boleh kampanye, tapi itu adalah hasil dari proses judicial review. Masih ingat ya, bahwa bahkan menteri tidak perlu mundur atau cuti gitu. Di lain pihak ada satu kewajiban bahwa begitu kita dilantik sebagai pejabat publik, apakah itu menteri, direksi BUMN, bupati, wali kota, sampailah presiden, maka seluruh hidupnya memang diabdikan semata-mata bagi kepentingan rakyat, untuk kepentingan pekerjaannya gitu. Nah, ketika ada bagian dari waktu, bagian dari pikiran, bagian dari sumber daya, bagian dari tindakan-tindakan yang diarahkan bukan untuk kepentingan publik, nah disitulah aspek etik muncul gitu. Jadi yang paling tinggi adalah kita ini sebagai negara bangsa yang beradab, yang sudah merdeka 78 tahun lamanya, mau nggak mengangkat pemilu ini sebagai cara naik kelas untuk menjaga etika gitu. Berapa pekan lalu saya menulis satu tulisan besar, judulnya Kepemimpinan Moral Seorang Presiden. Saya mengutip satu statement seorang presiden Amerika yang legendaris yang mengatakan bahwa tugas seorang presiden itu bukan ngurus administrasi, karena itu bagian paling kecil, bukan juga sebagai petugas hal teknis. Peran terbesar seorang presiden adalah menjadi pemimpin moral gitu. Karena dengan moral itu bawahnya akan ikut semua gitu. Jadi kami sangat prihatin apabila sikap itu dikatakan bahkan seperti didakwahkan kan, kalau dalam bahasa agama, seperti silakan para menteri mau kampanye silakan gitu. Saya juga nanti kampanye boleh kok. Nah, jadi ukurannya bukan soal legal tidak legal. Legal tidak legal sudah terbukti bahwa legalitas bisa diterobos. Contohnya ketika dia memaksakan anaknya untuk masuk ke dalam kontestasi. Tapi soal boleh tidak itu, seorang pimpinan tinggi negara ukurnya adalah patut atau tidak, dan itu artinya ukuran etika. Nah, kami di 01 sejak awal sangat ingin membuat pemilu kali ini tuh pemilu yang kita naikkan kelas permainannya gitu, baik dari segi etika, dari segi tata kelola, sampai pada pesan-pesan substansi yang ingin disampaikan pada masyarakat. Jadi mudah-mudahan statement tadi pagi itu tidak membuat tata kelola negara kita menjadi kacau, yang mendorong semua pejabat publik yang sekaligus pejabat politik akhirnya berpikir soal kelompok atau kepentingannya, tapi betul-betul menyelesaikan tugas-tugasnya sebagai
pejabat publik yang disumpah untuk semata-mata melayani masyarakat. Pak. Mungkin itu ya, silakan.